Scroll ini masukin keranjang, scroll itu masukin keranjang, lihat diskonan masukin keranjang. Menyenangkan sekali dunia ini kalau bisa belanja tanpa perlu pikir panjang. Belanja bisa jadi kegiatan yang menyenangkan dan seru, tapi awas ya, jangan sampai kecanduan. Kecanduan belanja bisa juga disebut sebagai kecemasan, depresi, dan berbagai emosi negatif. Ada pepatah, lebih baik menyesal beli daripada menyesal nggak beli. Nampaknya tak perlu ya dijadikan patokan. Kalau dompetmu tebel sih nggak masalah. Tapi bagaimana jika kebiasaanmu belanja justru menjadi bom waktu? Kecanduan belanja dapat disebut sebagai compulsive buying disorder atau CBD atau gangguan belanja kompulsif. Atau bisa juga disebut dengan hasrat tidak tertahankan untuk membeli barang secara berlebihan. Alih-alih mumpung diskon, mumpung 12-12, atau juga mumpung limited edition. Bodoh amat, punya duit nggak punya duit yang penting beli. Bahkan bisa sampai pinjem ke kartu kredit atau pinjem langsung ke e-commerce, bahkan pinjem temen. Ada juga loh yang pinjem ke pinjol alias pinjaman online. Kebiasaan belanja sampai rela untuk berhutang membeli keperluan yang tidak terlalu dibutuhkan atau hanya lapar mata akan sangat mengganggu keuangan pribadi bahkan keluarga. Setelah utang, kamu wajib bayar. Sudah banyak utang, banyak barang yang tak terpakai pula. Ini tentu hanya membuang-buang uang untuk tujuan yang tak jelas. Ujung-ujungnya bisa depresi, stres, dan tekanan psikologis pun muncul karena beban utang atau dikejar pinjol. Nggak mau kan stres, depresi, bahkan gila gara-gara utang yang menumpuk? Sini deh, ini khusus buat kamu aja ya. Gue kasih tips agar utang-utang kamu lenyap. Agar utang-utang kamu lenyap, ada 6 tips menarik dan penting nih buat kamu. Yang pertama, kamu harus buat daftar penghasilan dan beban setiap bulan. Kedua, buat anggaran per bulannya. Ketiga, jangan belanja berlebihan. 4, bedakan mana kebutuhan dan keinginan. 5, simpan dana untuk kebutuhan darurat. 6, temukan cara menambah uang untuk bayar utang. Udah gue kasih tips nih, tapi masih ada aja alasan untuk tetap belanja, dan belanja. Apalagi kalau punya temen yang baru saja beli barang baru, kemudian kamu ngiri pengen punya juga. Tentunya ini pasti kamu memaksa untuk beli meski nggak punya duit atau nggak butuh barang yang baru dibeli temen kamu. Kondisi ini disebut sebagai crab mentality. Crab mentality merupakan rasa iri terhadap kesuksesan orang lain. Crab mentality dianalogikan dari perilaku egois dan iri terhadap kesuksesan orang lain. Jika dilihat dari dunia nyata, saat beberapa orang dalam suatu kelompok mencoba menjatuhkan orang yang memiliki kemajuan seperti mengkritik, meremehkan, hingga memanipulasi orang. Kalau bahasa kasarnya tuh bisa begini nih, jika saya tidak dapat memilikinya maka dia pun juga tidak bisa. Crab mentality disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kebiasaan hidup berkelompok. Kedua, cemburu, malu, dendam, harga diri yang rendah, hingga sifat kompetitif. Kondisi ini membuat hubungan yang tidak sehat dalam sebuah kelompok karena tidak akan menguntungkan siapapun. Efek sindrom ini tidak berlangsung lama karena akan selalu ada orang yang lebih kaya, lebih pintar, dan beruntung dari orang lain. Untuk mengatasinya, paling tidak seseorang harus bisa menahan diri dan lapang dada juga bergembira dengan kesuksesan yang diraih orang lain. Stop boros. Ingat ya, masih punya tanggungan banyak. Atau jangan-jangan kamu generasi sandwich. Wajib tuh jauh-jauh dari sifat boros, beli-beli hal yang nggak terlalu penting. Gue punya tips nih biar kamu bisa menghilangkan sifat-sifat boros kamu. Beberapa cara bisa dilakukan untuk mengendalikan nafsu belanja atau sikap boros. Berikut uraiannya. Yang pertama, bisa untuk blokir website e-commerce. Cara ini ekstrim sih, tapi ya mau nggak mau harus uninstall, yang pasti akan memutus keinginan kamu untuk berbelanja online. Lama-kelamaan keinginanmu untuk beli-beli barang berkurang dan menghilang deh. Kedua, jangan gunakan kartu kredit.
Kartu kredit memang mempermudah transaksi. Penggunanya juga tak mengkhawatirkan saldo yang ada di tabungan. Tapi ingat, kamu harus tetap bayar ya bulan depannya. Jangan sampai nunggak terus, bunganya mencekik deh. Yang ketiga, tabung dana berlebih. Dana yang berlebih bisa jadi pemicu kamu berbelanja. Anggap saja dana lebih yang kamu miliki tidak ada atau alokasikan ke tujuan yang lebih penting bagi masa depan. Seperti biaya menikah, pendidikan, atau beli rumah. Hehe. Gimana Shopaholic, masih punya alasan untuk belanja dan belanja? Ingat ya, kemampuan finansial kamu hanya kamu yang tahu. Beli barang ini, beli barang itu, berkedok self reward itu bisa saja kamu lakukan, tapi balik lagi, ingat kondisi kantong kamu. Sekian hype kali ini, nantikan hype minggu depan dengan tema yang lebih seru. Nantikan berita-berita terupdate di genpi.co dengan download aplikasinya di App Store dan Play Store. Saya Tika Biantoro, sampai jumpa.